Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan semua. Tadi sore kita sudah membuat ini ya, pemodelan. Di tutorial yang tadi sore kita sudah membuat pemodelan ada heat transfer di pipa, di mana ketika ada suatu fluida gitu ya memasuki dalam pipa. Nah, di sini ada transfer massa baik secara aksial panas secara aksial maupun radial. Di mana fluida ini mengalir ke arah ke arah horizontal ya, atau ke arah posisi Z. Nah, jadi nanti ke arah aksial itu panasnya dibawa oleh fluida, sedangkan ke arah jari-jari gitu ya. Nah, nanti panasnya itu ya berasal dari generating heatnya yang dari pipa gitu ya. Sehingga nanti persamaan akhirnya kita mendapatkan bentuk seperti ini yang sudah kita coba tadi. Oke, baik, langsung saja kita buat programnya. Untuk data-datanya sudah ada di soal ya, kita tinggal masukin dulu. Oke, pertama ada R1, Vmax 2, NR ada 20. Kemudian ada T0 20, DR R per NR. Oke, kemudian ada alfa 8, E-3, terus ada L60, R lin space ya, 0 R NR. Kemudian ada rumus VZ sama dengan Vmax dikali 1 min R per R besar dikuadratin. Oke. Kemudian di sini kita butuh nanti ada independent variable ya. Nah, independent variable berarti sebagai fungsi Z. Nah, karena sebagai fungsi Z ya, kita buat Z span nanti. Z span dari kita buat lin space dari 0 gitu ya, sampai panjangnya berarti L. Nah, dengan jumlah datanya ya nggak diketahui ya di soal ya. Misal kita buat saja, misal mau 200 data gitu ya. Oke. Nanti kalau sudah kita buat initial condition ya. Initial condition. Dimana ketika Z-nya 0 gitu ya, berarti nanti ya belum ada fluida yang masuk gitu, belum ada transfer panasnya, sehingga suhunya masih suhu normal, sehingga nanti IC-nya sama dengan T0 gitu ya di sepanjang pipanya tersebut. Berarti di sepanjang 1, NR plus 1. Oke. Ini mula-mula. Baru langsung kita solver aja. Oke. Kita buat penyelesaiannya, berarti nanti independennya Z yang kita ingin cari suhu, Z, T. Kita buat UD15S misal gitu ya. Nama fungsinya misal pipa gitu ya. Z span, IC. Oke. Langsung saja kita buat fungsinya. dT/dz ya, sama dengan pipa Z, T. Nah, kita buat matriks ordinal dulu gitu ya. Ordinal untuk dT/dz, zeros dari total panjangnya ya sepanjang NR plus 1 ya, 1 kolom. Baru kita masukin pertama untuk BC 1. Nah,
BC1 ini ketika R-nya 0, berarti kan di paling pusat pipa tersebut itu ya, distribusi suhunya dianggap tidak berubah terhadap jari-jari gitu ya. Perubahannya sangat kecil sekali, sehingga nanti dt per dr sama dengan 0. Oke. Karena ini di posisi awal, maka nanti distribusi suhunya hanya bisa memanggil ke data setelahnya. Karena titik awal dia nggak bisa mundur karena udah yang paling pertama, sehingga kita selesaikan dengan forward method, sehingga nanti kita dapat T1 sama dengan 4 kali T2 gitu ya, min T3 dibagi 3. Sedangkan untuk boundary condition yang terakhir gitu ya, nah untuk boundary condition terakhir nanti BC2 ini ketika R nya sama dengan R besar, nah suhunya mengikuti ada di soal ya, T nya sebagai fungsi Z. Nah, kita ikutin aja di soal. T sama dengan mana di soal mungkin ya, T sama dengan ini T saat NR plus 1 ya, sama dengan apa ini, mana T0 ditambah 1/20 dikali 60 dikali Z dikurang Z pangkat 2. Oke, ini udah. Nah, kalau udah berarti tinggal di posisi di tengah-tengah di angka 1 sampai di NR gitu ya. NR plus di tengah-tengah 1 sampai NR plus 1 berarti data kedua sampai data ke NR. Nah, ini yang perlu kita hitung gitu ya. Perlu kita hitung. Oke. Berarti karena sampai NR link space-nya ini NR plus 1 ya. Kita buat NR plus 1. Sehingga nanti jumlah datanya sama. Oke, lanjut. Berarti kita buat for. Kita ingin cari distribusi dari data kedua sampai data ke NR. Nah, di rumusnya itu kita butuh persamaan kuadrat D kuadrat T dr kuadrat ya, di setiap posisi jari-jari I itu ya, sama dengan kita selesaikan dengan center orde 2 ya. Nah, berarti nanti TI plus 1 dikurang 2 kali TI plus TI min 1 ya, dibagi DR pangkat 2. Kemudian ada DT DR. Ini kita selesaikan center orde 1 ya. Sehingga nanti T saat I plus 1 min T saat I min 1 dibagi 2 bagi DR. Oke. Baru kita masukin rumus DT dz nya. DT dz is sama dengan di soal itu alfa per Vz ya. Jadi nanti alfanya sudah ada ya. Alfanya sudah ada, Vz nya sudah ada. Jadi alfa per Vz I. Nah, karena kecepatannya itu terhadap fungsi Z, berarti ketika Z nya berubah V nya berubah. Jadi VZI dikali
D kuadrat T per DR kuadrat I gitu ya, ditambah 1 per RI gitu ya, dikali DT per DRI. Oke, kayaknya udah pas ya ini. Oke, udah selesai. Kita akhiri dengan N. Oke. Kemudian kita rekalkulasi, kita copy aja boundary conditionnya. Oke, kita kasih tambahin titik 2 koma agar nanti dapat terbaca ya, lebih bagus grafiknya. Oke, langsung kita plot imajesi. Misal di sumbu X nya itu apa ya, misal kita buat jari panjang gitu ya, misal sumbu Z nya sebagai panjang, berarti panjang itu Z span ya, kalau enggak misal jari-jari gitu ya, berarti sumbu X nya itu misal jari-jari itu R, Z span, T gitu ya. Kita buat berarti X label sumbu X nya itu jari-jari, kemudian Y labelnya sumbu Y nya itu panjang pipa gitu ya. Misal judulnya kita buat distribusi suhu fungsi R dan Z ya. Oke, kita aktifkan color mapnya untuk warnanya ya, Z. Color barnya kita aktifkan. Oke, kita akhiri lagi dengan N. Kalau sudah, kita run ya. Oke, coba kita run. Apakah ada error? Oh ini ya, kurang 1 N ya, sorry. Kita run lagi. Oke, ini kurang tanda titik di kuadratnya. Ada lagi error. Error to atom T2, index out of bound because size T. Oke, 21. Di mana di sini? Oke, berarti ini ada matriks yang belum pas ya di sini. Ini berasal dari boundary gitu ya. Oke, kita sebelahin aja. Nah, ini ya. T2 index of bond. Di sini terbaca bahwa size T-nya 21,1. T-nya tadi NR-nya berapa ini? NR 20. NR plus 1 IC-nya udah
Oke, seperti ini. VZ. Oke, sudah pas ya. Oke, kira-kira apakah ada di bagian mana yang merah-merah gitu ya. Ya, nanti ini bisa buat analisis, kita menganalisis error gitu ya. Kita analisis error. R-nya sudah sepanjang NR+1, Z span-nya ini, T-nya itu NR+1 juga. Mana tadi? 4T2 dikurang T3 bagi 3, TNR plus 1 ya. T0 dibagi 1/20 kasih titik kali 60 kali Z pangkat 2. Oke, coba kita run lagi. Masih sama. D2T DR2I sama dengan TI plus 1 min 2TI plus TI min 1 dibagi DR kuadrat DT DZI alfa per VZI dikali D2T DR2I ya. Tambah 1/R kasih titik dikali DT DRI. Oke, N-nya ini harusnya di atas ya kalau gitu. N-nya kita taruh sini. Kemungkinan baru berhasil ya. Oke. Kita run lagi. Oh, di sini ada perpangkatan yang belum dikasih titik. Ini pembagian belum dikasih titik. Kita run. Oke, berhasil ya. Nah, sedangkan di soal ini berhasil seperti ini ya, sepertinya sama. Tuh. Kalau di soal sumbu X-nya itu adalah di sini posisi aksial gitu ya. Sebagai Z, kalau di sini dibalik jadi jari-jari gitu ya. Sedangkan sumbu Y-nya ini panjang pipa, sedangkan di soal itu radial. Oke. Sehingga nanti tinggal disesuaikan aja, tinggal ditukar ya. Sumbu X sama sumbu sumbu Y-nya disesuaikan dengan di soal. Oke, nanti ya diperoleh hasil yang sama. Oke, demikian saja ya untuk sambungan tutor yang tadi sempat terhalangi gitu ya, karena ada beberapa kendala. Selamat ini ya membuat programnya. Nanti kalau ada yang error bermasalah bisa ditanyakan. Oke, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.